Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hakim dari SMA Negeri 6 Semarang, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 16. Di sini, saya akan menjelaskan suatu teks eksplanasi yang berjudul tentang sampah. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aura Azahra, nomor absen 9. Yang kedua, ada Elsa Tiara, absen 14. Yang ketiga, ada Ilmando, absen 19. Yang kelima, ada Meza Zaira, absen 22. Pernyataan umum. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contoh sampah organik sendiri yaitu ada sisa makanan, buah-buahan yang membusuk, karton, kertas. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik sendiri yaitu ada kaleng aluminium, styrofoam, peralatan logam, botol kaca, kemasan plastik, keramik, dan sampah elektronik. Sampah juga dapat menjadi sebab munculnya bencana alam banjir. Banjir yang ditimbulkan oleh sampah juga mendatangkan kerugian-kerugian baru, misalnya muncul penyakit kulit, DBD, dan kerugian material yang cukup besar. Banjir yang diakibatkan oleh sampah bermula pada pembuangan sampah ke sungai secara terus-menerus dan konsisten dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu akan menyebabkan sulitnya air mengalir, pendangkalan sungai, menyempitnya luas sungai, dan lain sebagainya sehingga berakhir pada bencana banjir. Banjir yang terjadi akibat sampah tentu akan sangat merugikan lingkungan, terlebih lagi dalam segala aspek dan sendi kehidupan manusia. Selanjutnya, sampah merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap remeh. Dalam jumlah yang besar, sampah dapat sangat mengganggu baik dari sisi kesehatan, kenyamanan, serta keindahan di lingkungan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh sampah sangatlah beragam, mulai dari munculnya berbagai macam penyakit, pencemaran udara, banjir, bau tidak sedap, dan masih banyak lagi. Sampah dalam jumlah yang cukup besar juga akan merusak lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap dan kotoran yang terdapat dalam sampah tersebut tentu dapat mengundang bakteri-bakteri yang berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Interpretasi. Begitu banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Di berbagai wilayah tertentu, sampah merupakan salah satu dari persoalan yang sangat sulit untuk diatasi. Hal tersebut disebabkan karena persoalan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah eksekutif melalui dinas terkait saja. Dibutuhkan adanya kesadaran bagi para warga masyarakat agar mau mengerti dan memahami fenomena sosial yang telah lama dikeluhkan ini. Di antaranya adalah kesadaran untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai, menggalakkan kampanye lingkungan sehat, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Semua demi kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan di tempat kita tinggal sebagai warga masyarakat yang bermoral, berkarakter, dan beriman. Ada sebuah hadis mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan mulai dari dalam diri kita dahulu, supaya iman dalam diri kita terus bertambah. Demikian penjelasan teks eksplanasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.